Aktris cantik Indah Purmatasari mempunyai ciri khas sendiri dalam urusan gaya. Dia selalu memakai kain sarung untuk dipadukan dengan busana pakaiannya. Ini pakai sepatu Keds aja dari Adidas, terus ada sarung dari Kalimantan, dan pakai topi biar kece. Indah menyukai sarung karena bahan sarung yang terasa nyaman serta motif yang unik. Kalau sarung emang saya tuh suka banget sama sarung Indonesia. Jadi sebisa mungkin kayaknya hampir setiap hari kalau misalnya keluar dari rumah itu pakai sarung. Jadi sarungnya dikasih gaya style gini biar enggak kuno dan biar lebih stylish aja. Selain memadukan dengan busana kekinian, Indah juga kerap memadukan dengan topi dan sneaker. Iya, sarung biasa nanti bisa di stylin gitu, bisa dibuat sarung polos jatuh ke bawah atau seperti celana seperti ini. Fashion designer Leni Agustin merasa popularitas kebaya mulai turun lagi sekarang ini. Nah sekarang kan aku lihat kebaya itu mulai turun lagi peminatnya. Makanya aku muncul lagi dengan membawa funky kebaya ini sebagai movement gitu. Sebenarnya dulu saya sempat dijulukin juga sebagai desainer kebaya funky gitu. Nah sekarang aku mau hidupin. Tapi itu bukan brand ya, jadi aku pengen semua orang nyebutnya kalau kebaya kayak gitu, siapapun desainernya, kalau membuat kebaya kayak itu mereka nyebutnya itu funky kebaya atau kebaya funky gitu. Jadi anak-anak yang usianya teenager atau Gen Z, udah bukan milenial lagi ya, itu mulai banyak yang nggak tahu gitu kebaya, nggak ada hype lagi soal kebaya. Makanya aku tahun 2020 kemarin aku iniin lagi, gencarin lagi untuk mempromosikan funky kebaya ini. Dan responnya cukup bagus gitu. Banyak anak-anak muda kayak kemarin itu masih di bawah 20-an semua berani membeli kebaya saya gitu. Memang di funky kebaya ini harga saya turun dari yang Leni Agustin sebelumnya, setengah harga gitu. Karena kan di sini aku bikinnya ready to wear dan aku memang menyasar anak muda yang istilahnya keuangannya nggak bisa tinggi banget gitu harganya. Leni Agustin dengan senang hati memberikan tips memakai kebaya untuk anak muda. Usahakan jangan pakai kebaya yang ketat gitu. Dan bisa di mix and match kebayanya, kayak misalnya gini bisa ada daleman lagi yang bentuk kemeja yang lebih tertutup lah gitu. Itu bisa diakalin sih, jadi jangan mentang-mentang susah kebaya, enggak, jangan menyerah karena kebaya itu bisa kita dinamiskan gitu, bisa fleksibel gitu. Jadi saya berharap biar kebaya jangan dipersulit. Penampilan Mulan Jamila memang tak pernah luput dari perhatian. Mulai dari paduan fashion itemnya hingga setiap gaya fashion hijab yang dikenakan oleh istri Ahmad Dhani itu selalu saja menarik untuk dibahas. Penyanyi bersuara khas itu semakin terlihat cantik dan anggun setelah memutuskan mengubah gaya pakaiannya dengan hijab syar'i. Ya kalau cobaan ujian pasti ada terus. Kalau kita setelah berhijrah terus nggak mau ada cobaan ujian, ya itu kita udah siap mau meninggal. Mulan mengaku bukan manusia yang sempurna, karena itu dia rajin menggali ilmu agama sedalam mungkin. Ia merasakan tambah menyadari setelah aku memang datang ke beberapa majelis ilmu. Ia ikut kajian, semakin menyadari bahwa aku nih bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa. Ya semakin ini aja sih, semakin berburu dengan waktu gitu. Semakin tahu bahwa dunia itu sebenarnya cuma 1 hari setengah gitu dibanding sama waktu yang ada di kekal nanti di akhirat. Tapi benarkah keputusan dia berhijab membuat tawaran menyanyi berkurang drastis? Iya berkurang drastis dong mas, pasti tempat-tempat nyanyi yang tadinya mungkin aku nggak pilih-pilih di mana aja gitu. Ya dulu juga sebenarnya aku pilih-pilih, cuman maksudnya ya sekarang lebih memilih lagi, lebih selektif lagi. Ibu 4 anak itu juga sudah memiliki profesi lain yakni sebagai politikus.
Di beberapa kesempatan, pemilik nama Raden Teritan Triwulansari itu kerap membagikan momen saat tengah bekerja di kantor pemerintahan. Gaya fashionnya yang kece meski memakai hijab syar'i pun mencuri perhatian. Ya nggak tahu, aku juga nggak ngerti, kurang ngerti ya, karena memang ya kembali lagi gitu, semua kan udah ada yang atur gitu ya, daun jatuh dari pohon aja Allah atur gitu. Mulan tidak lagi takut dengan setiap cobaan berat yang datang menderanya. Nih aku sekarang lagi ada proses kayak apa ya? Sebenarnya ujian itu tuh bukan datang dari luar, yang aku rasa gitu. Iya, maksudnya kayak aku dari dalam. Jadi yang harus aku lawan ya setan dalam diri gitu. Kayak bukan pengen ngapain ya. Saat-saat kita ngelihat sesuatu yang aku nggak suka tuh gitu pengen marah. Kok kenapa ya kayak gini sekarang gitu. Nah itu nih mulai kayak tarik nafas, keluarin doa-doa gitu. Maksudnya makanya harus dikuatin banget gitu, kayak zikir pagi, sore petangnya gitu.